perilaku baik pada anak atau memberikan penghargaan saat anak melakukan hal-hal baik. Kita tonton dulu ya videonya. Wow, anak pintar. Gigimu bersih sekali. Nah, Ibu, jadi kan kita udah nonton tuh ya videonya. Kira-kira apa yang kita pelajari nih dari kita tonton film ini tersebut? Jadi kalau kita mau nyuruh anak itu Ya. nggak usah pakai nada tinggi. Terus kalau anaknya udah ngebantu kita harus memberikan pujian gitu. Terima kasih dulu. Nah, lalu iya Ibu Eka, pengaruhnya Ibu Lili terhadap kita ini apa? Oh iya, jadi pengaruhnya itu kalau kata saya mau Bu, jadi si Ibu Lili itu merasa senang karena anaknya sudah bisa dimintain tolong ya, dengan satu kali diminta tolong aja langsung gitu si anaknya, terus suruh sikat gigi udah mau sendiri, sudah mandiri si Itanya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu-ibu yang sudah menjawab. Jadi gini ya, apa sih, Ibu Lili ini mengucapkan terima kasih kepada Ita karena sudah membantu Ita, dan Ibu Lili juga memberikan penghargaannya karena Ita ini sudah bisa menggosok gigi sendiri, sudah mandiri lah ya, tanpa apa sih, bantuan Ibu Lili lagi gitu. Dan Ibu apa yang apa sih, penghargaan itu bisa selain si Ibu Lilinya sudah menyuruh Ita tanpa disuruh lagi, tapi dia menggosok gigi dengan mandiri, apa penghargaan juga itu bisa diberikan salah satunya dengan itu kita ya pujian, atau misalkan ada yang suka bacain dongeng nggak sebelum anak-anaknya tidur, bisa juga itu gitu, atau memasakkan makanan kesukaannya, betul nggak? Kalau misalkan anaknya pulang sekolah nih, oh nah tadi habis misalkan lomba puisi, wah hebat gitu, kamu udah berani, ya udah mama bikinin ceplok telur misalnya, karena misalkan dia sukanya telur ya. Kalau anak saya Gitu. minta ke pameran Bu. Oh iya, itu disesuaikan sesuai kemampuan kita masing-masing ya Bu ya. Iya, Nggak apa-apa. Bu. Ibu ini cara meningkatkan perilaku baik pada anak setelah Ibu Ita apa sih tuh memuji anak ya dengan sifat dan perilaku baiknya. Jadi kayak tadi misalkan si Itanya udah bisa gosok gigi mandiri, dipujikan sama Bu Ita. Nah, terus juga memberikan penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Kayak tadi Ibu Eka katanya kalau anaknya misalkan dapat juara, anaknya pengen ke pameran gitu kan. Nah, kalau misalkan Ibu Pia pulang sekolah misalkan anaknya apa sih udah habis ujian langsung misalkan dibikinin telur ceplok ya, jadi penghargaan itu nggak mesti mahal, nggak mesti yang susah-susah gitu, yang sesuai kemampuan orang tua, sesuai kemampuan orang tua atau kita sendiri gitu ibu-ibu. Jadi nanti tolong dipraktekkan ya di rumah, terutama yang pada punya anak. Anak juga nggak mesti anak kita sendiri ya Bu ya, bisa cucu misalkan atau anak Bisa saudara kita, ponakan gitu. Jadi tolong dipraktekkan ya Bu ya di rumah. Terus tadi udah apa sih mengibaratkan kita itu orang tua itu sebagai apa nih, modal anak kita Asik. semakin kita menggenggam apa yang terjadi pada pasir itu Semakin mengikis. keluar dari sela-sela kita ya. Jadi itu pun sama halnya dengan kalau kita makin keras terhadap anak, jadi perilaku baik, hal-hal baik terhadap anak itu akan hilang gitu, akan berkurang lambat laun. Jadi anak akan keras juga kan kepada kita gitu. Nah, apa sih? Jadi kesimpulannya nih ya, kita sebagai orang tua semakin keras kita apa sih menyelesaikan masalah itu kepada anak tuh nggak mesti pakai kekerasan, nggak mesti pakai nada tinggi gitu.
kekerasan itu malah nanti anaknya makin tertantang, apalagi sampai misalkan nyubit. Itu kan lukanya apa sih, bekasnya bukan hanya di badan Luar anak ya, aja. di luar aja, tapi Di dalam hati. Betul. Atau misalkan anak juga bisa dengan hal-hal berbuat tidak baik gitu, dia tuh mencari perhatian orang lain, orang tuanya. Jadi menyakiti orang lain itu disangka, saya juga sering dicubit kok sama mama saya, berarti kan nyubit juga itu dianggapnya hal wajar gitu, padahal itu tidak baik. Betul. Jadi anak juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lainnya gitu. Jadi mengatasi perilaku anak itu tidak perlu dengan kekerasan, karena banyak dampak buruknya bagi anak ya Bu ya. Nah ini ya, kekerasannya bisa dampaknya seperti anak jadi agresif, tidak percaya diri, sulit konsentrasi belajar karena di rumah aja udah ngangeng nih sama orang tuanya misalnya, jadi nyampe sekolah tuh energinya dia udah habis, udah males, dia nggak mau lah belajar juga gitu. Atau dia jadi pemarah, Sekolah anaknya. juga males. Ya gitu. Jadi ibu-ibu praktekkan ya di rumah untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga menjadi generasi yang lebih baik. Kita lanjut ya ibu-ibu ke dampak negatif kekerasan pada anak. Dampaknya itu bisa fisik dan non fisik. Nih, jadi kita gimana menghadapi perilaku buruk anak kita sendiri, atau misalkan saudara ada yang anak-anak kecil sepupu kita, misalkan anaknya om kita, tante kita gitu. Terus gimana tanggapan kita nih sebagai orang tua kalau anak kita melakukan hal buruk gitu Bu? Apa yang dilakukan pas nih, nggak usah jauh-jauh deh, pas saat kita kecil. Gimana Bu kalau kita berbuat salah nih, perasaan kita gitu, gimana tuh Bu kira-kira? Perasaan kita terhadap orang tua kita, Ya. kita merasa bersalah banget. Terus gimana ya? Mana? Takut Bu, takut diomelin. Iya benar, saya juga ya. Kalau misalkan berbuat salah takut ya, takut kita diomelin gitu. Padahal belum tentu juga orang tua kita sebenarnya ngomelin kita ya. Nah, hanya Kita kalau perasaan ngomong kita. langsung mungkin Nah, orang tua kita, betul. orang tua bisa memaklumi gitu. Ya. Jadi gitu ya, perasaan-perasaan seperti itu yang kadang kita sebenarnya mah belum tentu toh orang tua kita juga bakal ngomelin kita, cuman kita udah takut duluan gitu. Itulah perasaan kita kalau kita berbuat salah. Sama halnya anak kita pun pasti seperti itu gitu. Jadi nih coba Bu tangannya dikeatasin. Nah ini kan telapak tangan kita ya nih ya. Ceritanya seolah-olah tuh maksudnya gini, telapak tangan kita itu kita nih sebagai orang tua, di atas telapak tangan kita ada pasir. Nah pasir itu anak kita. Coba ibu-ibu digenggam, makin kita genggamnya dengan erat gimana Bu? Ya, mungkin Hilang. Iya, Betul. sedikit demi sedikit keluar ya Habis, dari ya. kita. Nah seperti itu Bu. Jadi sama makin kita keras terhadap anak kita, ya makin kita kadang berontak ya Bu ya. Iya. Gitu. Jadi samalah gitu dengan pasir tersebut gitu. Makin kita sebagai orang tua ngepres gitu keras terhadap anak juga pasti akan berontak. Dampaknya nggak benar. Nah betul, dampaknya ya salah satunya bisa ke fisik dan non fisik gitu. Anaknya yang jadi pemarah atau jadi minder, di sekolah juga tidak berprestasi karena kan udah pikirannya males, di rumah juga udah stres gitu. Misalkan ngomel aja nih mamahnya gitu, atau ayah juga udah ngomel-ngomel terus misalnya. Apalagi kalau sampai dia misalkan mukul anaknya itu ya, itu apa sih dampaknya bukan hanya ke fisiknya dia, tapi non fisiknya ya, mentalnya.